Baik, langsung saja. Ini adalah mata kuliah desain dan pemrograman web oleh saya sendiri, Arina Primasilalahi MKom. Nah, jadi di pertemuan pertama kali ini ya, kita langsung masuk saja ke mengenai sejarah website. Nah, sejarah dan pengertian website. Nah, tentunya kita sudah pernah membuka sebuah website ya. Ya, artinya apapun yang kita buka dengan menggunakan internet, maka itu adalah sebuah website. Nah, website merupakan halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga dapat diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. Nah, jadi kalau kamu pernah membuka sebuah website, pastilah kamu sudah tahu apa-apa saja contohnya. Ya, ada yang dia disebut dengan Traveloka, ya, kemudian ada Grab, ada Gojek, ya kan. Kemudian ada lagi yang namanya M-Banking, ya, BRI Mobile, dan sebagainya. Jadi aplikasi-aplikasi yang di dalam smartphone kita itu awalnya terbentuk dari sebuah website yang kemudian diadaptasikan menjadi sebuah aplikasi yang bisa kita buka di smartphone kita. Nah, jadi awalnya itu sebuah website ya. Nah, jadi di dalam website itu tadi terdiri dari beberapa informasi atau berupa halaman informasi yang disediakan untuk semua khalayak ya, mau dimanapun kamu di pelosok dunia ini bisa kamu dapatkan informasi tersebut dengan syarat terkoneksi ke jaringan internet. Nah, jadi website merupakan komponen atau kumpulan komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara, ataupun animasi sehingga menjadi media informasi yang menarik untuk dikunjungi. Nah, contoh ya, kalau kamu pernah buka websitenya sosmed ya, atau sosmed misalnya Instagram ya, itu di dalamnya pasti ada teks ya, ada juga video ya, nah, dan sebagainya. Nah, itu merupakan website sosial media yang menampilkan informasi. Nah, terdiri dari komponen-komponen tadi, ada teks, ada gambar, kemudian ada video. Begitu juga dengan e-commerce yang pernah kamu kunjungi websitenya, situsnya. Nah, di dalam website tersebut ada video, ya kan? Ada teks, nah kemudian ada gambar. Nah, ya seperti itu dan sebagainya. Ada juga animasi diberikan di situ. Nah, jadi itulah website, pengertian dari sebuah website. Nah, kemudian kita masuk ke sejarah website. Nah, sejarah website adalah seperti yang saya jabarkan di sini, bahwa website pertama kali ditemukan oleh Sir Timothy John Tim Berners-Lee. Nah, website tersebut pertama kali tersambung dengan jaringan muncul di tahun 1991 ya. Kemudian website tersebut biasanya digunakan untuk melakukan tukar menukar informasi. Nah, jadi sebenarnya website itu hanya untuk melakukan tukar menukar informasi agar lebih mudah ataupun memperbarui informasi kepada sesama peneliti di tempat bekerjanya. Nah, jadi itu website itu adalah memang sebenarnya di zaman pertama kali website itu ditemukan, memang itu hanya dikhususkan untuk peneliti dalam melakukan seperti saya bilang tadi, proses tukar menukar data. Nah, pada tanggal 30 April 1993 ya, sebuah perusahaan ya yang bergerak di bidang penelitian yang dinamakan dengan CERN, nanti kalian bisa cari ya apa itu CERN, perusahaan apa, yang mengumumkan bahwa www atau web
dapat digunakan secara gratis oleh publik hingga saat ini. Nah, itulah yang kita gunakan saat ini. Jadi dimulai di tahun 1993. Nah, kemudian website sendiri dapat diakses melalui jaringan internet atau jaringan wilayah lokal yang disebut dengan LAN, Local Area Network. Nah, melalui alamat internet yang dikenal dengan URL atau Uniform Resource Locator. Nah, jadi ketika kamu bisa mengunjungi website, pastilah kamu ketikkan tuh ya www.google.com. Nah, itulah yang disebut dengan URL. Nah, jadi dengan URL tersebut ya kita bisa mengakses sebuah website. Nah, kemudian ya kita masuk ke penggolongan website. Jadi website itu ada 3 golongan. Yang pertama adalah website statis. Ya, website statis adalah web yang mempunyai halaman tidak berubah. Namanya juga statis ya, berarti tidak berubah. Nah, untuk melakukan perubahan pada suatu halaman dilakukan secara manual dengan mengedit code yang sudah menjadi struktur dari website tersebut. Nah, jadi kalau ada perubahan struktural dari sebuah website, maka kita harus panggil si programmernya. Ya, kemudian yang kedua, website dinamis. Nah, itu typo ya. Dinamis. Nah, dinamis ini merupakan website yang secara struktur diperuntukkan untuk update sesering mungkin. Nah, biasanya selain halaman utama atau front end yang bisa diakses oleh user pada umumnya, juga disediakan halaman back end untuk mengedit konten dari website. Nah, kemudian yang terakhir adalah website interaktif. Nah, website interaktif ini yang adalah website yang saat ini memang sedang booming. Salah satu website interaktif adalah blog dan forum. Nah, jadi ada beberapa contoh website statis. Nah, itu typo lagi ya. Nah, contoh website statis adalah Facebook, Twitter, Kompas, Viva, Wikipedia, dan sebagainya. Jadi kalau kita mau melakukan perubahan struktural ya dari si Facebook, misalnya kalau di zaman dulu Facebook itu belum messengernya itu satu bundling dengan aplikasi Facebooknya. Nah, kalau sekarang kan bisa terbagi 2 ya, kita bisa install Facebooknya, kemudian kita bisa install lagi messenger Facebooknya. Nah, seperti itu, jadi terpisah. Nah, itu berarti sudah dilakukan perubahan yang berbeda strukturalnya, maka itu juga harus menggunakan atau memanggil kembali si developer atau programmernya. Nah, seperti itu ya. Nah, itulah contohnya website statis. Nah, kemudian contoh dari website dinamis. Yang pertama adalah WordPress, PrestaShop, Blog, Joomla, OpenShare, Moodle, dan Drupal. Nah, kalian bisa cari lagi ya apa contoh dari website statis, dinamis, dan interaktif. Nah, kemudian kita masuk ke perkembangan internet. Nah, perkembangan internet di dunia ini sangatlah cepat dan luas. Ya, sangat cepat dan luas, menembus ke segala bidang. Internet berasal dari kata internet, interconnection networking ya. Nah, jadi selama ini kita tidak tahu ya, ternyata internet itu ada kepanjangannya ya, interconnection networking, yang mempunyai arti hubungan dari berbagai komputer dengan membentuk sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia atau disebut dengan jaringan komputer global. Nah, internet sendiri merupakan sebuah jaringan komputer yang sangat besar, meliputi seluruh dunia, dan jaringan besar ini menghubungkan jaringan-jaringan kecil. Nah, internet merupakan protokol atau aturan komunikasi transmisi berbasis TCP/IP ya, atau TCP/IP.
Nah, kemudian selain protokol transmisi, internet juga menerapkan protokol aplikasi, contohnya protokol HTTP. Kepanjangan HTTP adalah Hypertext Transfer Protocol untuk web. Nah, itu dia ya. Jadi kalau kamu misalnya ketikkan di URL, kamu perhatikan di alamat webnya pasti ada di situ tulisan HTTP ataupun HTTPS. Nah, S-nya itu security ya. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan World Wide Web. Nah, atau triple W, atau bisa disebut juga dengan web. Nah, web adalah suatu ruang informasi di mana sumber-sumber daya yang berguna diidentifikasi oleh pengenal global yang disebut dengan Uniform Resource Identifier atau URI. Nah, web sering dianggap sama dengan internet secara keseluruhan, walaupun sebenarnya web itu hanyalah sebagian daripada internet. Nah, jadi bagaimana sih cara kerja si web? Ya, bagaimana cara kerja si web? Nah, jadi web ini bekerja, kalau kita perhatikan di sini ada manusianya ya. Nah, kita ketikkan URL, kemudian ada web browser. Kita ketikkan URL di dalam web browser, kemudian web browser ini akan mentransfer sebuah permintaan yang disebut dengan HTTP request ya, Hypertext Transfer Protocol Request. Nah, jadi ini akan melakukan permintaan bahwa kamu mengetikkan di sini URL-nya misalnya google.com, maka akan dicari informasi ke dalam sebuah server yang menyediakan semua informasi mengenai Google. Nah, dicarilah google.com, kemudian ketemu, lalu dikirimkan kembali informasi tersebut melalui HTTP respond. Ya, kemudian ditampilkan ke dalam web browser kamu. Web browser ada Opera, ada Chrome, ada Mozilla, ada Safari, dan sebagainya. Jadi ketika kamu mengetikkan URL youtube.com di dalam browser, maka ya browser tersebut akan melakukan permintaan ya menggunakan HTTP request ke dalam web server, kemudian dikirimkan kembali ke dalam web browser tersebut dan ditampilkan ke dalam web browser tersebut sebagai informasi kepada manusianya atau usernya. Nah, seperti itulah cara kerja web. Dalam kerja web yang paling utama adalah protokol HTTP seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, Hypertext Transfer Protocol. Nah, protokol ini atau aturan ini dipergunakan untuk melakukan transfer dokumen dalam web. Nah, protokol ini adalah protokol ringan, tidak berstatus dan generik yang dapat dipergunakan di dalam berbagai macam tipe dokumen. Nah, kita masuk ke pengenalan HTML ya. Jadi saya yakin bagi semua yang sudah pernah mengenal HTML pasti sudah familiar dengan berbagai tag yang bisa digunakan di dalam HTML. HTML adalah sebuah protokol yang digunakan untuk membuat sebuah format suatu dokumen web yang mampu dibaca di dalam browser dari berbagai platform komputer manapun. Ya, jadi HTML itu adalah dokumen web, ya, protokol atau aturan, ya. Aturan yang digunakan untuk membuat format dokumen web yang mampu dibaca di dalam browser dari berbagai platform manapun. Ya, mau kamu buka dari handphone, mau kamu buka dari PC, mau kamu buka dengan menggunakan browser apa saja bisa. Ya, bisa dibaca dokumen HTML-nya. Nah, jadi sifat dari bahasa HTML. Sifat dari bahasa HTML yaitu bersifat client script, di mana dokumen tersebut dapat dibuka di dalam komputer yang standalone, ya artinya berdiri sendiri, tanpa kamu menggunakan server.
Ya, kalau kamu pakai server berarti kamu harus sewa dong servernya. Ya, jadi HTML itu bisa kita buka dokumennya ya tanpa kita harus menyewa server. Dan kita bisa menampilkannya di dalam sebuah browser. Nah, dokumen HTML merupakan file yang pada umumnya berekstensi .htm atau .html, di mana bahasa HTML tersebut tersusun atas tag atau sintaks yang berformat isi tag. Nah, seperti itu ya sifat dari bahasa HTML. Nah, kemudian saya mau tambahkan, sifat dari bahasa HTML ini scriptnya tidak merupakan case sensitive. Nah, itu dia. Nah, jadi secara teknis, web browser akan melakukan penerjemahan dokumen untuk ditampilkan dalam bentuk HTML jika dokumen tersebut terdapat di antara tag HTML dan /HTML. Ada baiknya dalam penulisan HTML menggunakan huruf kecil semua untuk menghadapi. Ya, ini tidak diharuskan memang, cuma kita harus berantisipasi jika HTML itu melakukan update untuk generasi berikutnya, maka kita antisipasi dengan tagnya semua huruf kecil. Nah, di dalam HTML struktur dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kepala dan bagian body. Nah, bagian kepala atau head, bagian ini merupakan informasi mengenai kepala dokumen, sementara body adalah bagian yang memuat informasi mengenai badan dokumen. Nah, yang manakah itu head, bagian head? Nah, saya akan contohkan, saya buka satu browser. Ya, kita buka satu browser. Nah, misalnya kita buka Google Classroom. Nah, seperti ini ya. Nah, yang mana bagian head dari sebuah situs website tersebut? Nah, bagian head itu adalah ini, nama di dalam tabnya. Ya, judulnya. Nah, ini. Kemudian yang mana bagian body? Ini semua yang layar putih ini. Nah, inilah bagian body. Jadi disinilah nanti kita akan menampilkan seluruh komponen-komponen webnya. Nah, baik itu mau teks, gambar, video, dan sebagainya. Nah, jadi terbagi dari dua bagian, bagian head dan bagian body. Nah, kemudian ya saya lanjutkan aturan penulisan HTML. Nah, ada beberapa aturan dalam penulisan HTML. Ya, tidak boleh sembarangan. Yang pertama, penulisan tag HTML diapit dengan dua karakter kurung. Kurung lebih besar dan lebih kecil seperti ini. Nah, tag HTML secara normal selalu berpasangan. Contoh seperti ini ya. Tag div pembuka dan tag div penutup. Nah, tag HTML pertama dalam suatu pasangan adalah tag awal dan tag kedua merupakan tag akhir. Nah, contoh seperti ini ya. Tag index. Nah, ini digunakanlah tanda kurungnya tadi, kemudian diakhiri dengan /index. Ya, /index. Nah, sebagai penanda bahwa tag tersebut sudah ditutup, ya ada tanda slash. Ya, ada tanda slash. Nah, ini adalah tag pembuka, tidak ada tanda slashnya atau garis miring. Ya, nah kalau penutupnya ada indeks. Kemudian tag HTML tidak case sensitif, di mana tag dengan huruf kecil sama dengan tag huruf besar. Nah, contoh seperti ini, tag B kecil sama dengan tag B besar. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tidak case sensitif, hanya saja untuk menghadapi atau mengantisipasi perubahan struktur atau aturan HTML di generasi berikutnya, kita buat saja semuanya huruf kecil. Nah, jika dalam suatu tag terdapat tag lagi, ya, maka atau kita bilang tag bersarang, ya, maka penulisan tag tidak boleh bersilang dan harus berurutan. Contoh, ya, tag B dan tag I. Kemudian memberikan efek B ini misalnya
B ini artinya memberikan cetak tebal. Kemudian I cetak miring. Nah, B dan I memberikan cetak tebal dan cetak miring terhadap teks huruf tebal dan miring. Ya, teks ini akan berubah menjadi bold dan italic apabila sudah diapit atau sudah ditutup dengan tag penutupnya. Nah, jadi yang mana di paling dalam? Nah, kalau kita perhatikan ini B di paling luar, I di dalam B. Maka harus ditutup juga dengan I duluan dan diakhiri dengan slash B. Ya, mana yang di luar itu penutupnya juga harus di luar. Nah, jadi tidak boleh bersilang, harus berurutan ya. Nah, kemudian penulisan skrip HTML selalu diawali dengan HTML dan diakhiri dengan slash HTML. Nah, itu dia ya. Sama seperti kamu bahasa pemrograman apa saja, selalu di bagian atasnya itu ada sebuah code yang menandakan bahwa itu adalah dokumennya. Nah, misalnya kamu mengerjakan bahasa pemrograman C++, ya pasti di atasnya ada void apa segala macam, kemudian ada tutupnya yang menandakan itu adalah bagian dari main misalnya. Ya, jadi kalau tidak ada itu tidak akan bisa jalan. Nah, jadi itulah aturan dari penulisan HTML. Nah, kita masuk ke struktur penulisan HTML. Nah, struktur penulisan HTML bisa kita perhatikan ya. Di paling atas ada HTML dan di paling bawah ada slash HTML. Nah, tadi dikatakan bahwa HTML itu terbagi menjadi dua bagian. Nah, inilah bagian head ditutup, lalu masuk ke bagian body ditutup. Ya, HTML terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama head, ya pembuka head lalu ditutup head. Kemudian bagian kedua yaitu bagian body lalu tutup body. Nah, begitulah contohnya. Nah, jadi kita akan coba membuka sebuah editor yang akan membantu kita dalam melakukan developing sebuah website ya. Nah, saya sudah berada di folder 2PTI. Nah, saya akan buat satu file ya, new file. Saya ketikkan misalnya pertemuan 1.html. Nah, sudah seperti itu ya. Nah, kita ketikkan strukturnya dulu ya, HTML. Nah, di sini di dalam VS Code ya, saya diberikan pilihan HTML atau HTML5 atau HTML XML. Nah, saya mau pilih HTML5 misalnya. Saya enter. Nah, sudah saya save. Nah, jadi kalau kita pilih HTML5, di sini sudah disediakan ya library atau tambahan yang akan membantu kita untuk melakukan pemrograman ya, yang bisa dibuka di dalam browser dengan versi HTML5 ya. Nah, compatible bisa juga dibuka di Internet Explorer Edge. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di bagian head sudah ada, di bagian body juga sudah tersedia. Nah, karena tadi HTML sudah ada terbentuk dari dua bagian ya, head dan body. Nah, kemudian ada title. Nah, title ini merupakan sebuah judul dari head. Nah, kalau kita perhatikan tadi ya, di bagian head kita ini ada gambar dan teks ya, ada gambar dan teks atau icon dan teks. Nah, ini dibuat di mana? Nah, itu dikerjakan di bagian title. Nah, kita memberikan judul. Nah, judulnya adalah pertemuan 1. Sudah, kita save. Nah, kemudian akan kita lihat, karena tadi HTML-nya adalah bersifat standalone, kita bisa buka di browser tanpa harus kita sewa server. Maka kamu carilah folder 2PTI ini.
Nah, saya sudah install beberapa extension yang akan membantu saya untuk melakukan atau menggunakan Visual Studio Code ini agar lebih mudah dan cepat dalam melakukan pemrogramannya. Nah, ya, ini kan kita lihat ada warna-warna ya. Nah, ini akan membantu kita dalam melihat kode-kode yang sudah kita buat. Nah, di bagian extension kamu bisa lihat yang sudah saya install ada beberapa ya, auto rename text, beautify, bracket pair, colorize, indent rainbow, kemudian ada live server. Nah, jadi ini tidak akan saya bahas satu persatu ya karena nanti akan panjang. Nah, di bagian live server, nah ini nanti akan memudahkan saya untuk membuka kembali apa saja perubahan-perubahan yang sudah saya buat di dalam HTML ke dalam browser. Nah, ini kita jalankan langsung menggunakan Open with Live Server. Nah, ini akan terbuka di browser saya. Nah, ini live servernya, ini portnya ya, nama filenya ini. Nah, kita perhatikan ada di bagian head sebuah teks pertemuan 1. Nah, berarti sudah jadi kita buat ya titlenya. Nah, sekarang di sini teksnya tidak ada ya. Di bagian putih ini tidak ada apa-apa. Nah, kenapa? Karena di bagian body masih kosong. Nah, jadi di dalam body ini kita bisa tambahkan beberapa komponen-komponen seperti teks, kemudian suara, video, ataupun gambar. Nah, jadi kita mau coba satu persatu beberapa teks yang nantinya akan sangat membantu kamu dalam membuat sebuah program. Nah, yang pertama kita mau ketikkan ya sebuah teks. Universitas Metodis Indonesia. Sudah? Save. Nah, kita buka di browser tadi. Nah, ini tanpa harus kita refresh, kalau menggunakan live server langsung otomatis. Ya. Nah, di sini sudah ada sebuah teks Universitas Metodis Indonesia. Nah, ini kalau 100% ya, ini saya zoomkan saja biar terlihat lebih besar. Nah, ini ada teks Universitas Metodis Indonesia. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, kita mau tambahkan di bawahnya Fakultas Ilmu Komputer. Nah, save. Nah, ya kalau kita perhatikan tadi kan ini Fakultas Ilmu Komputer kan kita buat di bawah teks ini ya. Ini teks pertama, ini teks kedua. Kita buat di bawahnya. Nah, kenapa ketika ditampilkan di browser tidak menjadi 2 baris? Nah, karena di dalam HTML karakter enter itu tidak dibaca. Ya, kita buatlah di sini untuk menambahkan enter atau break row. Ya, yaitu tag BR. Nah, BR ini maksudnya break row. Nah, jadi kalau tidak ada BR, semua teks yang panjang yang kamu buat nanti enter itu akan dibaca menjadi 1 baris. Ya, atau one row. Ya, jadi supaya dia terpotong barisnya dibagi menjadi 2 baris, maka kamu harus buat yang namanya tag BR, kemudian save. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kemudian misalnya saya mau tambahkan lagi ya BR program studi. Ya. Program studi sistem informasi. Teknik informatika. Kemudian pendidikan teknologi informasi. Oke. Sudah saya save. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kita mau buat ini juga ke bawah, ya, ini ke baris berikutnya, ini baris ke berikutnya, maka kita harus buat di sini yang namanya BR. Sudah. Kemudian di sini juga BR untuk memutus row-nya. Nah, seperti ini.
begitulah cara kerja dari BR, Brick Row. Kemudian ada yang dinamakan dengan tag strong, ya, strong. Nah, strong. Sudah, strong ini berfungsi untuk memberikan cetak tebal di dalam teksnya. Nah, jadi untuk membuat cetak tebal, nah kita misalnya mau buat ini Universitas Metodis Indonesianya cetak tebal, maka teks ini harus kita buat di antara tag pembuka dan tag penutup. Ingat ya, ini tag pembuka ya yang tidak ada garis miringnya. Tag penutup ditandai dengan adanya garis miring. Nah, sudah kita buat seperti ini. Oke, sorry. Nah, sudah save. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kamu mau buat semuanya cetak tebal, maka semua teks ini harus berada di dalam tag pembuka dan tag penutup. Nah, seperti itu. Bagaimana cara membuatnya? Ini bisa tinggal kamu cut. Ya, kamu cut, pindahkan ke dalam tag pembuka dan penutupnya. Strong. Save. Sudah, kalau sudah tinggal kamu lihat hasilnya. Selesai untuk membuat cetak tebal. Sangat mudah ya. Nah, kemudian kalau kamu mau buat italik cetak miring, maka kamu tinggal buat di situ tag I. Nah, sudah. Nah, ingat kalau kamu mau melakukan perubahan, maka kamu harus pastikan tag tersebut harus berada di antara tag pembukanya dan tag penutup. Nah, berarti tag pembuka ini dan tag penutup ini di dalamnya harus kita sisipkan teksnya tadi. Mana teksnya ini? Atau kita pindahkan saja tutup i-nya. Tutup i-nya kita mau pindahkan di bagian mana? Di bagian dalam tag strong. Ya, di bagian dalam tag strong. Nah, kenapa di bagian dalam? Karena strong berada di bagian luar. Ini tagnya berada di bagian luar, i-nya di dalamnya. Maka begitu juga dengan penutupnya, i di dalam, penutup strong di luar. Sudah kamu save, selesai. Nah, itu dia. Kemudian, ya, kita mau buat heading atau judul. Ya, heading atau judul. Nah, bisa kita buat di situ dengan menggunakan tag heading. Nah, heading ini ada beberapa size ukuran. Ini ada 6 ukuran. Nah, kamu mau bisa buat heading 1, 2, 3, 4, 5, 6 terserah. Nah, kita buat saja ke 6-6-nya ya. Nah, heading 1. Nah, sudah. Kemudian heading 2. Nah, sudah. Heading 2. Sudah. Oke. Kemudian heading 3. Tutupnya belum ini tadi. Terhapus ya. Heading 3. Heading 3. Kemudian ya, heading 4. Nah, kita lanjut ke heading 5. Heading 6. Kita lanjut ke heading 6. Ya, heading. Oke. Nah, kita akan lihat ya, lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Sudah? Nah, inilah kalau kita gunakan heading 1, heading 2, size-nya size 2, size 3, size 4, size 5, dan size 6.
Nah, jadi kalau kita perhatikan, kalau teks biasa, agar teksnya bisa berbaris seperti ini, ya, bisa kita setting beberapa baris atau row, ya, kita harus gunakan tadi tag BR. Nah, sementara kalau heading yang memang diperuntukkan untuk judul, ya, maka tidak perlu lagi kita kasih BR. Nah, seperti itu. Heading itu tadi ada 6 jenis, ya, 6 jenis. Ada heading 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau heading tidak perlu pakai BR, sementara kalau teks biasa harus menggunakan BR atau break row. Kalau kita mau buat teks tersebut menjadi beberapa baris. Nah, kemudian seperti saya ulang lagi, ya, tadi HTML selalu diawali dengan HTML, kemudian ditutup dengan /HTML. Nah, kemudian di dalam HTML terbagi menjadi dua bagian head dan bagian body. Nah, di dalam bagian head kamu bisa sematkan di bagian title itu judul dari kepala dokumen. Ya, seperti ini tadi, ini teksnya. Nah, sementara di bagian body kamu bisa sematkan apa saja informasi yang kamu bisa tampilkan, ya, baik itu teks, gambar, sebagainya. Nah, jadi untuk di pertemuan pertama kita bisa pahami itu dulu, ya. Ingat, setiap tag yang diawali harus ditutup dengan tag yang sama. Ya, kamu buat di sini strong, maka di belakangnya juga harus strong. Kamu tinggal tambahkan slash. Nah, saya sangat anjurkan kamu editor kamu itu menggunakan VS Code, ya. Nah, kalau kamu gunakan Notepad itu sangat-sangat tidak membantu kamu ketika code kamu ini berjumlah lebih dari 10 atau 20 baris. Nah, kamu akan bingung nanti di mana letak kesalahannya, ya, seperti itu. Nah, kemudian, ya, kalau kamu mau melakukan perubahan teks, ya, kamu harus menyematkan teks tersebut di bagian di antara tag pembuka dan penutup. Nah, seperti ini, ya. Teks heading 1 berada di dalam tag H1. Nah, seperti itu. Terima kasih.